Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman semua, pernahkah kalian berpikir betapa luar biasanya manusia diciptakan dengan kemampuannya untuk berkomunikasi? Bukan sekedar bicara atau mendengar, tapi saling memahami, merasakan, dan menyentuh hati melalui kata, ekspresi, dan bahasa tubuh. Komunikasi antar manusia bukan hanya soal transfer informasi, tapi juga soal membangun hubungan, menciptakan kepercayaan, menyelesaikan konflik, dan bahkan menginspirasi perubahan. Dalam dunia yang semakin terhubung ini, kemampuan berkomunikasi secara efektif menjadi bekal utama kita sebagai individu, mahasiswa, calon profesional, dan bagian dari masyarakat. Melalui video edukasi ini, mahasiswa ilmu komunikasi mencoba mengangkat kembali pentingnya komunikasi antar manusia dengan cara yang segar, kreatif, dan relevan. Ini bukan sekedar tugas kuliah, tapi bentuk kontribusi nyata untuk membuka wawasan kita bersama. Kami percaya perubahan besar bisa dimulai dari hal-hal sederhana, seperti mendengar dengan empati, berbicara dengan hormat, dan menyampaikan pendapat tanpa menyakiti. Mari kita belajar, tumbuh, dan saling menginspirasi melalui komunikasi yang lebih manusiawi. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat dan membuka hati kita bersama. Salam komunikasi. Senior gak selalu superior. Mari kita ngomongin kuasa, timbal balik, dan anak organisasi. Halo guys, aku anak organisasi. Aku cinta forum, cinta seru-seruan, cinta deadline, bahkan cinta rapat sampai malam. Tapi aku nggak cinta senioritas. Tahu nggak sih, kadang yang bikin anak baru malas ikut organisasi itu bukan karena capeknya, tapi rasa ditekan karena status. Jadi mari kita bahas dari perspektif sosial ilmiah. Kenapa budaya senioritas itu masih eksis dan kenapa harusnya kita bisa move on dari itu? Oke, dalam teori pertukaran sosial, relasi antar manusia dipandang sebagai transaksi. Kamu kasih sesuatu, kamu dapat sesuatu, tapi relasi ini nggak selalu seimbang. Homans bilang, manusia berinteraksi karena cari keuntungan. Blau juga nambahin, ketika seseorang punya sumber daya lebih, kayak pengalaman, akses jaringan, atau posisi senior, mereka punya kuasa buat ngatur dinamika hubungan. Nah, di organisasi, kuasa itu bisa muncul karena jabatan, masa keanggotaan, atau bahkan sekedar status aku duluan masuk di sini. Fenomena kayak gini terjadi. Senior ngerasa udah berjasa, ngerasa berhak buat nyuruh-nyuruh yang lebih muda. Padahal kontribusi itu seharusnya bukan soal usia keanggotaan, tapi kualitas kerja yang sama. Timbal balik jadi gak setara, junior ngasih effort, waktu, bahkan tenaga ekstra. Tapi gimana mereka? Validasi mimin malah kadang kena gaslight. Dulu aku juga gitu kok. Kalau kita beneran ngikutin logika social exchange, maka idealnya hubungan dalam organisasi itu mutual. Semua kontribusi dihargai, yang baru didampingi bukan dibully. Menjadi senior bukan berarti kamu superior, justru kamu punya power buat nurture, bukan dominasi. Hey, junior juga bukan objek pasif. Mereka bisa kasih insight segar, energi baru, dan bahkan ide-ide yang senior udah gak mikirin lagi.
Organisasi itu tempat tumbuh, bukan tempat takut. Kalau kamu senior, jadilah panutan, bukan penguasa. Kalau kamu junior, speak out with respect, tapi jangan pernah merasa kecil cuma karena kamu yang baru. Ingat, relasi sosial yang sehat itu dibangun bukan dari tekanan, tapi dari kesalingan. So, let's build our space bareng-bareng, where every voice counts, where respect is earned, not demand. Terakhir, pernah nggak kamu ngerasa ditekan karena kamu junior? Atau kamu pernah senior yang belajar dari junior? Ceritain pengalamanmu, biar kita semua bisa belajar bareng. Ketemu di lain waktu, check it out.